Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tentang supply chain management, yaitu tentang peramalan permintaan pada rantai pasok dalam komponen of a forecast and forecasting method. Di sini, apakah peramalan itu seni atau ilmu yang memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan pengambilan data di masa lalu dan menempatkannya di masa yang akan datang dengan suatu bentuk model sistematis. Peran peramalan dalam rantai pasok. Perkiraan permintaan membentuk dasar dari semua perencanaan rantai pasok. Semua proses dorongan dalam rantai pasok dilakukan untuk mengantisipasi permintaan pelanggan, sedangkan semua proses tarik dilakukan dalam menanggapi permintaan pelanggan. Seperti contoh, yang pertama produksi. Ada penjadwalan, persediaan, perencanaan agregat. Yang kedua, pemasaran. Ada alokasi tenaga penjualan, promosi, pengenalan produksi baru. Yang ketiga, keuangan. Ada investasi, pabrik, atau peralatan perencanaan anggaran. Yang keempat, pegawai. Ada perencanaan tenaga kerja, mempekerjakan PHK. Karakteristik perkiraan. Perusahaan dan manajer rantai pasok harus menyadari karakteristik berikut dari perkiraan. Yang pertama, perkiraan selalu tidak akurat dan dengan demikian harus mencakup nilai yang diharapkan dari perkiraan dan ukuran kesalahan peramalan. Yang kedua, perkiraan jangka panjang biasanya kurang akurat dibandingkan perkiraan jangka pendek, karena yaitu perkiraan jangka panjang memiliki standar deviasi yang lebih besar dari kesalahan relatif terhadap mean dari perkiraan jangka pendek. Setelah itu, yang ketiga, permintaan agregat biasanya lebih akurat daripada perkiraan agregat. Oleh karena itu, mereka cenderung memiliki standar deviasi yang lebih kecil dari kesalahan relatif terhadap mean. Dan yang terakhir, yang keempat, secara umum lebih jauh ke rantai pasok sebuah perusahaan semakin besar distorsi informasi yang diterimanya. Salah satu contoh tersebut, contoh klasik dari fenomena ini seperti bullwhip effect, di mana variasi diperkuat sebagai perintah bergerak lebih jauh dari konsumen akhir. Peramalan kolaboratif berdasarkan penjualan ke pelanggan akhir membantu perusahaan hulu mengurangi kesalahan perkiraan. Komponen dari peramalan dan metode peramalan. Sebuah perusahaan harus memiliki pengetahuan tentang berbagai faktor yang terkait dengan peramalan permintaan seperti: yang pertama, permintaan di masa lampau; kedua, lead time pengisi produk; yang ketiga, perencanaan usaha perikanan atau pemasaran; yang keempat, merencanakan diskon harga; yang kelima, kondisi ekonomi; yang keenam, tindakan yang telah diambil pesaing. Berikut metode peramalan diklasifikasikan berdasarkan 4 jenis seperti berikut. Yang pertama, kualitatif. Metode peramalan bersifat subjektif dan bergantung pada penilaian manusia. Paling tepat ketika sedikit data historis yang tersedia atau ketika para ahli memiliki kecerdasan pasar yang dapat mempengaruhi ramalan. Metode tersebut juga mungkin diperlukan untuk meramalkan permintaan beberapa tahun ke depan dalam industri baru. Yang kedua, time series. Metode peramalan deret waktu menggunakan permintaan historis untuk membuat ramalan. Mereka didasarkan pada asumsi bahwa sejarah permintaan masa lalu adalah indikator yang baik dari permintaan masa depan. Metode-metode ini paling sesuai ketika pola permintaan dasar tidak bervariasi secara signifikan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Ini adalah metode paling sederhana untuk diterapkan dan dasar berfungsi sebagai titik awal yang baik untuk perkiraan permintaan. Yang ketiga, kausal. Mengasumsikan bahwa perkiraan permintaan sangat berkolerasi dengan faktor-faktor tertentu di lingkungan, keadaan ekonomi, suku bunga, dan lain-lain. Sebagai contoh, harga produk sangat berkolerasi dengan permintaan perusahaan sehingga dapat menggunakan metode kausal untuk menentukan dampak dari promosi harga pada permintaan.
Dalam metode kausal, seperti contoh, data dari variabel-variabel tersebut dikumpulkan dan dianalisa untuk menentukan kevalidasan dari model ramalan yang diusulkan. Metode ini dipakai untuk kondisi di mana variabel penyebab terjadi item yang akan diramalkan sudah diketahui. Dengan adanya hubungan tersebut, output dapat diketahui jika input diketahui. Yang keempat, simulasi. Metode peramalan simulasi meniru pilihan konsumen yang menimbulkan permintaan untuk sampai pada perkiraan. Dengan menggunakan simulasi, perusahaan dapat menggabungkan metode deret waktu dan sebab akibat untuk menjawab pertanyaan seperti apa yang akan menjadi dampak dari promosi harga, apa yang dampak dari pesaing yang membuat toko terdekat. Maskapai mensimulasikan perilaku pembelian pelanggan untuk memperkirakan permintaan kursi dengan tarif lebih tinggi ketika tidak ada kursi dengan tarif yang lebih rendah. Perusahaan mungkin kesulitan menentukan metode mana yang paling tepat untuk meramalan. Faktanya, beberapa penelitian telah mengindikasikan bahwa menggunakan beberapa metode perkiraan untuk membuat perkiraan gabungan lebih efektif daripada hanya menggunakan satu metode saja. Kita terutama akan berurusan dengan metode deret waktu yang paling tepat ketika permintaan di masa depan terkait dengan permintaan historis, pola pertumbuhan dan pola musiman apapun. Dengan metode peramalan apapun, selalu ada elemen acak yang tidak dapat dijelaskan oleh pola permintaan historis. Dan oleh karena itu, analisa deret waktu ini sangat tepat dipakai untuk meramalkan permintaan yang pola permintaannya di masa lalunya cukup konsisten dalam periode waktu lama, sehingga diharapkan pola tersebut masih akan tetap berlanjut. Permintaan di masa lalu pada analisa deret waktu akan dipengaruhi keempat komponen utama. Keempat komponen utama yaitu yang pertama tren, yang kedua siklus, 3 pola musiman, 4 variasi acak yang akan menunjukkan suatu pola tertentu. Setiap permintaan yang diamati dapat dipecah menjadi komponen sistematik dan acak. Observant demand, systematic komponen, random komponen. Dijelaskan, komponen sistematis yaitu mengukur nilai permintaan yang diharapkan dan terdiri dari apa yang akan kita sebut tingkat permintaan yang dinasionalisasi sekarang, tren, tingkat pertumbuhan atau penurunan permintaan untuk periode selanjutnya, dan musiman, fluktuasi musiman yang dapat diprediksi dalam permintaan. Dan komponen acak adalah bagian perkiraan yang menyimpang dari bagian sistematis. Tujuan dari peramalan tersebut untuk menyaring komponen random dan memperkirakan komponen sistematik. Rata-rata metode peramalan yang baik memiliki kesalahan yang ukuran sebanding dengan komponen permintaan acak. Seorang manajer harus skeptis terhadap metode peramalan yang berklaim tidak memiliki kesalahan peramalan pada permintaan historis. Dalam hal ini, metode ini telah menggabungkan komponen acak historis dengan komponen sistematis. Akibatnya, metode perkiraan kemungkinan berkinerja buruk. Kesimpulannya, peramalan adalah bagian terpenting dari fungsi manajer operasi. Peramalan permintaan mengarahkan produksi, kapasitas, dan sistem penjadwalan perusahaan, serta mempengaruhi fungsi keuangan, pemasaran, dan perencanaan karyawan. Ada beberapa teknik peramalan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan penilaian pengamalan, perasaan, dan faktor lain yang sulit diukur. Peramalan kuantitatif menggunakan data masa lalu, sebab akibat, atau asosiatif untuk memproyeksikan pada permintaan masa yang datang. Perhitungan peramalan jarang dilaksanakan secara manual. Hampir semua manajer operasi menggunakan paket perangkat lunak seperti 1 forecast, 2 PRO, yang ketiga SAP, yang keempat TX Matrix,
yang kelima AFS, yang keenam SAS, yang ketujuh SPSS atau XL. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.